Film diawali dengan memperlihatkan anak-anak yang tampaknya bermain dan berbahagia bersama. Namun kebahagiaan itu sirna saat salah satu dari mereka meninggal karena suatu insiden. 10 tahun setelahnya, anak-anak tadi sudah beranjak dewasa. Saat ini mereka sudah duduk di bangku SMA. Namun sejak salah satu teman mereka meninggal akibat insiden 10 tahun yang lalu, membuat mereka tidak bermain bersama lagi dan memutuskan untuk menjalani hidup masing-masing. Mereka adalah Suruko, seorang anak kutu buku dan rajin belajar. Yukiatsu, seorang anak yang cukup pintar namun memiliki ego yang tinggi. Anaru, seorang gadis yang cantik yang juga merupakan anak gaul. Dan Jintan, yang merupakan leader dari geng bermain mereka dulu waktu kecil. Jintan tumbuh menjadi pemuda yang pemalas dan menghabiskan waktunya untuk bermain game. Dan bahkan ia pun tidak pergi ke sekolah karena selalu bersalah atas kematian teman semasa kecilnya dulu yang bernama Menma. Suatu ketika, Jintan si anak pemalas tadi dihampiri oleh arwah Menma, teman semasa kecilnya. Awalnya ia tidak menghiraukan dan berpikir bahwa itu hayalannya karena sekarang sedang musim panas. Namun ia ketakutan setelah Menma menepuk pundaknya karena tepukan Menma tadi dapat ia rasakan. Ia bergegas lari ke toilet dan berkata supaya Menma pergi. Mendengarnya, Menma tampak sedih. Namun ia malah berkata ia senang karena bisa melihat Jintan, serta ia juga menjelaskan kehadirannya untuk mewujudkan permohonannya semasa kecil dulu yang belum terkabul sebelum akhirnya ia pergi. Malam harinya, Jintan pergi berbelanja ke minimarket dan tanpa sengaja bertemu Popo yang merupakan teman semasa kecilnya dulu. Setelah selesai, Popo mengajak Jintan pergi ke tempat tinggalnya sekarang. Ternyata, Popo tinggal di markas rahasia tempat mereka biasa bermain waktu kecil. Sesampainya di sana, dengan agak ragu, Jintan bercerita bahwa ia didatangi oleh hantu Menma untuk membantunya mewujudkan permohonan sewaktu ia masih hidup. Anehnya, Popo malah mempercayainya dan siap membantu jika diperlukan. Keesokan harinya, Popo menghubungi Adaru, Suruko, dan Yukiatsu untuk berkumpul di sebuah kafe. Keadaan tampak canggung karena sejak insiden Menma, mereka tidak pernah bermain bersama lagi. Serta keadaan bertambah canggung saat Jintan datang. Popo memecahkan canggungan dengan mengatakan bahwa Jintan bisa melihat Menma dan ingin membantu Menma untuk mewujudkan permintaannya ketika ia masih hidup. Sontak saja kebanyakan dari mereka tidak mempercayai perkataan Popo itu. Terlebih lagi, Yukiatsu marah dan menuduh Jintan bahwa Jintanlah orang yang membuat Menma meninggal. Scene lalu menunjukkan keadaan 10 tahun yang lalu, di mana mereka semua sedang berkumpul di markas rahasia. Saat sedang asik bermain, Anaru mulai berbicara di hadapan semua orang. Apakah Jintan menyukai Menma? Namun Jintan malah mengelak pertanyaan itu dan mencari-cari alasan untuk memainkan permainan yang lain. Sampai Yukiatsu memaksa Jintan untuk menjawab pertanyaan Anaru. Tanpa sadar, Jintan malah mengatakan kata-kata yang kasar kepada Menma dan berlari ke hutan untuk merenungi kata-kata yang diucapkannya tadi dan berjanji akan meminta maaf kepada Menma. Namun maaf tersebut tak pernah tersampaikan karena Menma jatuh ke sungai saat mencari Jintan dan meninggal. Kembali ke masa sekarang, tampaknya memang pergi ke rumahnya dahulu untuk bertemu orang tuanya. Namun semua orang di rumah tidak bisa melihat Menma. Ia bersedih dan memutuskan untuk kembali ke rumah Jintan karena hanya Jintan yang bisa berbicara serta melihatnya. Malam harinya, Popo kembali ke markas rahasia untuk istirahat dan tak sengaja melihat sosok misterius yang mirip dengan Menma. Lalu keesokan harinya, Popo menemui Jintan dan mengatakan bahwa ia melihat Menma semalam. Sontak saja membuat Jintan bingung, karena semalam ia bersama Menma. Untuk mengetes Popo, Jintan menanya seperti apa penampilan Menma yang ia lihat. Dan benar saja, sosok yang Popo lihat sesuai dengan penampilan Menma yang sekarang. Sore harinya, Popo mencoba sekali lagi mengumpulkan teman-temannya lain untuk mencari Menma di markas rahasia. Namun Yukiatsu mulai berbicara bahwa ia juga telah melihat Menma dan mengatakan kebohongan bahwa Menma tidak ingin melihat mereka lagi dan tak usah memikirkannya dan pergi setelah mengatakan hal tersebut. Akhirnya, walaupun Yukiatsu tidak ikut, mereka setuju untuk berkumpul di markas rahasia guna untuk mencari Menma. Saat akan masuk ke markas, Anaru berteriak dan terkejut karena ia melihat Menma sedang berlari ke hutan. Melihat hal itu, sontak semuanya mengejar Menma yang lari ke hutan.
Ternyata sosok yang mereka kejar merupakan Yukiatsu yang sedang menyamar sebagai Menma. Yukiatsu bertindak seperti itu karena ia sangat ingin sekali melihat Menma. Namun, ia cemburu karena hanya Jintan yang bisa melihatnya. Di sini ditemukan fakta bahwa Yukiatsu adalah orang yang tidak bisa melupakan kematian Menma dibandingkan yang lain. Diam-diam Menma melihat kejadian itu dan sedih melihat keadaan teman-temannya sekarang. Ia pun memutuskan untuk membuat lambang persahabatan mereka dahulunya dengan kembang api. Akhirnya yang lainnya mulai percaya bahwa Menma memang di samping mereka selama ini, walaupun mereka tidak bisa melihat wujudnya. Keesokan harinya, Jintan pergi ke rumah Menma guna melihat sesuatu di buku harian Menma. Ia berpikir barangkali menemukan sesuatu petunjuk mengenai permohonan Menma di buku harian itu. Saat sedang mencari buku harian tersebut, Ibu Menma mulai berbicara hal aneh dan memarahi Jintan karena anaknya meninggal, sedangkan Jintan dan teman-temannya yang lain masih tumbuh dan berkembang seperti anak biasa pada umumnya. Jintan pun ketakutan dan segera pergi dari rumah tersebut. Di sini dapat kita lihat bahwa Ibu Menma juga masih belum menerima kematian Menma dan terus memikirkan kejadian yang menimpa adiknya 10 tahun yang lalu. Sesaat akan meninggalkan rumah itu, adik Menma menghampiri Jintan dan memberikan buku harian tersebut. Setelah mendapatkan buku harian itu, Jintan mencoba membaca dan memahami hal yang tertulis di sana. Buku harian itu ternyata berisi hal-hal yang disukai Menma serta teman-temannya yang lain semasa waktu kecil dulu. Tiba-tiba Yukiatsu datang dan ikut membaca buku harian itu. Hingga akhirnya mereka menemukan bahwa Menma dahulunya ingin membuat kembang api roket bersama teman-temannya. Dikarenakan mereka karena masih kecil waktu itu, jadi mereka masih belum bisa membuatnya. Jintan memutuskan untuk membuat kembang api roket itu dan menjelaskan kepada Menma bahwa itu mungkin adalah permohonannya. Dengan begitu, arwah Menma bisa kembali lagi ke dunianya. Jintan mulai bekerja untuk mengumpulkan uang, dari menjadi kuli bangunan hingga bekerja paruh waktu di minimarket, guna mencukupi biaya pembuatan kembang api roket tersebut. Hari demi hari, ia bekerja sampai uang itu terkumpul, namun hanya cukup untuk membayar DP pembuatan kembang api roket itu. Tanpa ia sadari, ternyata Popo, Anaru, Suruko, dan Yukiatsu juga menyisihkan sebagian uang mereka untuk membantu Jintan. Dan akhirnya kembang api roket pun bisa dibuat. Esoknya, mereka semua berkumpul untuk membuat kembang api roket itu. Menma senang karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama teman-temannya berkumpul dan bermain bersama lagi. Di saat kembang api roket itu selesai dibuat, Anaru, Suruko, Yukiatsu, Popo, dan Jintan terlihat sedih karena jika permohonan Menma dikabulkan, Menma akan menghilang untuk kedua kalinya. Malam hari sebelum kembang api roket diluncurkan, mereka semua membuat acara perpisahan untuk Menma. Di acara itu, Menma juga mengungkapkan agar mereka bisa berteman selamanya. Hal itu menjadi permohonan terakhir Menma sebelum hilang. Mendengar hal itu, semuanya tampak sedih dengan perkataan Menma. Di saat bersamaan, semuanya ingin membuat Jintan mengakui perasaannya kepada Menma. Karena dahulunya, Jintan belum mengungkapkan perasaan yang sebenarnya kepada Menma. Dan sontak saja, mereka sepakat mengulang pertanyaan yang sama 10 tahun yang lalu kepada Jintan. Awalnya Jintan mencoba lari, namun Anaru menghentikannya karena jika Jintan lari, kejadian di masa lalu akan terulang lagi. Karena itu, Jintan pun mengakui perasaannya, menyukai Menma dari dulu hingga sekarang. Menma senang dengan jawaban itu, karena Menma juga menyukainya. Keesokan harinya, acara peluncuran kembang api roket pun dilangsungkan. Orang tua Menma juga menghadiri acara itu, yang mana tampaknya mereka juga mencoba untuk melepas kepergian Menma. Semua tampak sedih ketika kembang api itu diluncurkan, karena itu akan menjadi momen terakhir mereka bersama Menma. Namun tidak diduga, ternyata Menma tidak menghilang. Ini pertanda bahwa kembang api roket bukan permohonan Menma yang sesungguhnya. Selesai dari acara itu, Menma kembali ke rumah Jintan dan teringat bahwa dahulunya ketika ibu Jintan sakit, ia tidak pernah melihat Jintan menangis dan kelihatan sok kuat. Maka dari itu Menma berjanji kepada ibu Jintan untuk membuat Jintan menangis. Jadi permohonan Menma sesungguhnya adalah membuat Jintan menangis untuk memenuhi perjanjiannya dengan ibu Jintan. Di saat yang bersamaan, tubuh Menma mulai menghilang. Berarti janjinya itu sudah terpenuhi. Terbukti pada waktu acara perpisahan sebelumnya, Jintan menangis sekaligus bahagia karena mengungkapkan perasaannya yang sesungguhnya kepada Menma.
Di sisi lain, saat Jintan sampai di rumah, ia melihat Menma terkulai lemah. Tubuhnya mulai menghilang. Menma mengatakan bahwa permohonannya sudah terkabul, dan tentu saja tubuhnya akan menghilang. Jintan yang melihatnya menjadi sedih dan tak kuasa menahan tangisnya. Sebelum seutuhnya menghilang, Jintan membawa Menma ke markas rahasia. Dan di sana juga sudah ada Naru, Suruko, Popo, dan Yukiatsu. Jintan membawa Menma guna bisa mengucapkan kata selamat tinggal kepada semuanya. Namun sesampainya di sana, Jintan tidak bisa lagi melihat Menma. Keadaan itu membuat Jintan bingung dan mencoba mencari Menma di hutan beserta yang lain. Padahal Menma ternyata masih ada di markas rahasia. Saat itu juga Menma menyempatkan membuat kata-kata perpisahan melalui buku hariannya. Di sisi lain, Jintan dan yang lainnya masih berusaha mencari Menma di hutan. Sampai suatu ketika, mereka menemukan surat-surat yang berisi kata-kata perpisahan dari Menma. Setelah membaca surat itu, Jintan, Anaru, Popo, Suruko, dan Yukiatsu menangis sekuat-kuatnya. Namun secara tak terduga sebelum Menma menghilang, mereka semua bisa melihat Menma untuk terakhir kalinya. Di saat itu, keadaan menjadi makin sedih ketika Menma mengucapkan selamat tinggal dan harapan Menma kepada teman-temannya untuk terakhir kalinya. Film berakhir dengan menunjukkan Anaru, Suruko, Popo, Yukiatsu, dan Jintan mulai berteman kembali. Dan Jintan pun sudah menjadi kepribadian yang baru dan mulai bersekolah kembali bersama Anaru.